namanya juga bayi baru lahir ya kan kadang suka ada merah atau warna kulitnya masih belum sama gitu. Terus kapan kita bisa bedain bahwa ini bayi kita yang baru lahir ini keringetan aja, biang keringet gatel, atau dia ini ada bakat eksim, atau memang ada iritasi yang lain yang beda gitu. Ini pertanyaan bagus dah. Dan seringnya itu orang, ini beneran ya, orang banyak banget yang bilang, dok ini abis minum susu tiba-tiba muncul bintik-bintik kayak begitu, ini alergi susu kayak gitu. Orang selalu menganggap semua ruam pada bayi itu dianggap sebagai suatu bentuk alergi atau eksem. Ternyata bukan. Ya, nah cara bedainnya gampang ya. Saya udah bilang tadi waktu awal kulit bayi itu pori-porinya lebih kecil. Jadi bayi keringetan dikit ya, atau mungkin ada yang masih pakein bedak atau apa kesumbat dikit kayak begitu, atau mungkin pakai sabun yang terlalu tebal, moisturizer yang terlalu tebal, bikin sumbatan mudah sekali menjadi biang keringet. Ya, nah biang keringet itu khasnya itu dia bintik-bintik kecil. Bintik-bintik kecil, kayak ada kristal-kristalnya atau ada air di dalamnya. Dan bentuknya selalu titik-titik kecil, makanya disebutnya miliaria, bintik-bintik kecil. Nah, kalau dia eksim atau dia dermatitis atopi, itu biasanya ruam dan lebih luas. Jadi nggak ada kata bintik-bintik. Ruam, ya, merah-merah, terus kalau dipegang kasar, bukan beruntusan. Ya, jadi beda banget. Kalau bintik-bintik itu lebih ke arah biang keringat yang sering terjadi pada bayi. Kalau dia alergi atau atopi, kering dan merah-merah gitu. Oke, jadi dari bentuk dan teksturnya tuh beda ya. Kelihatan berbeda. Dua-duanya sering terjadi pada bayi, tapi penyebabnya beda-beda, tapi kurang lebih terapinya sama-sama diberi pelembab, sama-sama dijaga kulitnya gitu. Dok, kalau misalnya baby acne itu gimana? Kalau baby acne beda lagi. Baby acne itu dia bentuknya, kalau tadi milia tuh ukurannya kecil sekali, bener-bener bintik-bintik kecil. Biasanya di center baru kelihatan. Yang putih-putih gitu bukan sih dok? Itu milia itu yang di situ di hidung. Itu sama namanya milia. Kalau biang keringat namanya miliaria. Tapi dia bintik-bintik titik-titik kecil. Kalau akne biasanya ukurannya lebih besar. Ya, nanti namanya adalah papul. Ukurannya bisa beberapa milimeter. Kelihatan lebih besar. Nah, kalau acne itu juga salah satu penyebab kekhawatiran orang tua ya, kekhawatiran orang tua paling sering ya. Dan itu penyebabnya karena hormon yang tidak normal. Hormon dari ibu itu biasanya bisa ditransfer ke anak ya, lewat plasenta itu kan sering. Jadi di waktu bayinya baru lahir, mungkin sebulan sampai 4 bulan hormonnya nih masih nggak balance. Makanya kadang-kadang bayinya itu bisa muncul jerawat. Mohon maaf ya, kadang-kadang bayinya juga bisa menstruasi, kadang-kadang bayinya juga bisa keluar ASI. Ya, banyak ya, banyak yang kayak gitu juga ya. Kadang-kadang yang sering juga nih, yang pernah lihat nggak anak ketombean? Kok bayi udah ketombean, udah warna kerak-kerak warna kuning, itu yang kita sebut sebagai cradle cap. Itu juga penyebabnya karena ketidakseimbangan hormon pada bayi. Jadi gimana dok tindakan yang dilakukan kalau bayi kita tuh mengalami itu tadi cradle cap? Ya, jadi cradle cap yang pertama jangan panik dulu ya. Ini udah dibilang biasanya penyebabnya karena ketidakseimbangan hormon. Biasanya rata-rata 5 bulan maksimal setahun lah udah hilang lah sendirinya ya. Nah, kalau dia mengganggu banget, awal-awal pokoknya pastikan kulitnya nggak boleh kering, kulit kepalanya nggak boleh kering ya. Jadi kita bisa pakai oil-oil ya, seperti coconut oil atau mungkin pelembab-pelembab moisturizer atau sabun-sabun khusus, sampo khusus gitu untuk perawatan kulit bayi, kulit kepala bayi ya. Lalu yang kedua, biasakan kita sisir, pakai sisir-sisir bayi. Itu nanti kayak kerak-keraknya itu bisa dibersihkan gitu ya. Nah, kalau masih berlanjut bahkan sampai keraknya tebal sekali warna kuning atau bahkan nanti dia jadi banyak merah-merahnya gitu kayak radang iritasi, itu mungkin sudah ada infeksi jamur sekunder. Maka biasanya datang ke dokter mungkin akan meresepkan obat-obatan jamur gitu ya, atau obat-obatan radang untuk membuat bayinya lebih nyaman gitu. Kamu ada pengalaman nggak anakmu lahir cradle cap gitu? Nggak ada sih untungnya, belum ada. Tapi kering-kering aja dok biasanya kayak, tapi nggak sampai cradle cap gitu loh. Itu mungkin lama-lama ya, karena kan tadi umurnya berapa? Baru 2 bulan ya. Iya, rata-rata biasanya munculnya di 3 bulanan. 3 bulanan nanti lama-lama dari ketombe-ketombe biasa, putih-putih biasa, kering-kering, nanti lama-lama berubah jadi kuning karena ada kelenjar minyak di situ. Selain di kepala, biasanya juga di di sekitar lipatan alis. Oh iya, anakku kayak gitu dok. Jadi alisnya tuh kering tuh? gitu tuh. Sama alis? Karena area rambut gitu pokoknya. Itu namanya dermatitis seborrheic. Sama, namanya cradle cap juga. Mungkin awal-awal di sini juga, di sini juga. Tapi udah hilang sih dok. Iya, bisa hilang sendiri. Tenang aja, nggak usah bikin panik itu, tenang aja. Oh iya, kadang-kadang tuh moms tuh emang panik panikan. Makanya kita butuh kehadiran dokter Ian supaya untuk meredam kepanikan bunda-bunda ini ya. Betul. Oke, nih ngomongin bunda-bunda nih, aku juga pengen mengetes
bunda yang di sebelahku ini nih. Kita punya ada mini challenge buat Nabila ya. Ada mini games. Jadi gini Nab, kita kan kalau di dunia ibu-ibu ya, parenting pasti banyak dong dengar-dengar mitos ini katanya anak nggak boleh ini nggak boleh itu. Nah, sekarang aku mau tanya beberapa pertanyaan ke kamu. Apakah pernyataan ini mitos atau fakta? Oke. Nah, nanti sesuai pengetahuan Nabila aja, nanti akan dibenarkan oleh Dokter Ian ya. Oke. Yang pertama pernyataannya, biang keringat hanya terjadi pada bayi yang kepanasan atau tidak dibersihkan dengan baik. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Iya. Belum dijawab loh, udah takut duluan. Gimana dok? Enggak, kalau menurutku sih ini mitos ya. Karena penyebab biang keringat pada bayi itu banyak ya. Banyak ya. Tapi salah satunya benar nggak? Betul. Tapi kan? Kalau ditanyanya hanya terjadi, enggak ya. Misalnya nih ya, contohnya simpel aja. Misalnya bayinya kepanasan, ya kan bisa. Bayinya demam, demam juga bisa. Ya demam kan otomatis kan jadi keringetan ya. Jadi lama-lama biang keringat. Atau misalnya amit-amit nih ya, ada bayi-bayi yang mohon maaf ya, misalnya gagal jantungnya bocor gitu ya. Itu kan kalau dia jantungnya bocor tuh biasanya kalau nete atau dia minum susu tuh ngep-ngepan, ngos-ngosan. Jadi keringetannya jadi banyak, jadi biang keringat juga gitu. Jadi sebenarnya penyebab untuk biang keringat banyak sekali. Memang salah satunya adalah pada bayi-bayi yang kepanasan, suhu ruangannya terlalu dibikin panas banget karena takut kedinginan gitu ya, atau ya nggak dibersihin dengan baik. Itu memang salah satunya gitu. Oke. Ya. Oke, baik. Kita menuju ke pernyataan selanjutnya. Nabila, ruam popok hanya disebabkan karena popok yang kotor dan basah terlalu lama. Mitos atau fakta? Mitos. Nah, ini kalau kalimatnya ada kata-kata hanya seperti ini ya ini pasti mitos ya. Nah, tapi memang sebenarnya penyebab dari ruam popok itu yang paling penting itu adalah karena biasanya karena pampersnya ukurannya kurang bagus ya. Misalnya ukurannya kurang terlalu sempit kayak gitu ya. Nah, kan kita bayangin ya kalau bayi-bayi itu kan kakinya kan aktif banget ya. Kakinya pasti goyang-goyang terus, sedangkan itu kan ada sendi yang besar sekali itu. Ya itu kan terus-terusan bergerak, jadi mudah terjadi gesekan-gesekan itu sehingga terjadi ruam popok. Bisa juga sih memang karena mungkin dia pakai pampersnya yang pupnya sama pipisnya itu nggak kepisah atau terlalu lama nggak diganti, jadi bakterinya banyak tumbuh kembang kayak gitu ya. Ruam popok itu sebenarnya wajar-wajar aja ya, tapi kalau ditanya bagaimana cara mengatasi ruam popok, silahkan pakai krim-krim terutama yang mengandung ada kandungan zinc oxide-nya. Itu bagus untuk ruam popok gitu ya. Kecuali misalnya ruam popoknya dia ada ruam ini saya kasih tahu ya, misalnya ada ruam dia bulat terus ada bulat-bulat kecil di tengahnya, namanya lesi satelit. Kayak ibarat kayak ada bumi terus ada bulan-bulannya gitu ya. Nah, kalau ada gambaran seperti itu biasanya infeksi jamur. Karena jamur kan sering juga nih di daerah-daerah si popok itu gitu. Nah, itu kalau begitu harus dikasih obat jamur gitu ya. Jadi itu kayaknya kalau permasalahan di kulit tergantung bentuk dan teksturnya ya, Dok ya. Betul. Jadi kita nggak bisa generalisir ini iritasinya penyebabnya sama semua gitu ya. Betul banget. Good insight. Selanjutnya, mitos atau fakta? Biang keringat terjadi lebih sering pada bayi baru lahir. Gimana, Nap? Enggak apa-apa loh, nanti akan dibenerin Dokter Ian kok, tenang aja. Biang keringat terjadi lebih sering pada bayi baru lahir. Lebih sering kayaknya fakta deh. Kayaknya fakta. Gimana, Dok? Iya, betul. Fakta ya. Betul banget. Karena tadi sudah saya bilang kalau pori-porinya bayi itu cenderung lebih kecil. Ya, penguapannya lebih banyak, pori-porinya lebih kecil. Jadi mudah sekali terjadi penyumbatan. Apalagi kalau perawatan kulitnya kurang bagus, masih dipakein bedak misalnya, terus pakein pelembab yang terlalu kental, terlalu tebal, terlalu banyak juga ditabeli, itu juga bisa menyumbat pori-pori gitu ya. Ya, jadi jawabannya adalah fakta. Masih ada lagi nih. Bayi yang lahir dengan tanda lahir itu artinya akan mengalami masalah kesehatan di kemudian hari. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya. Gimana, Dok? Ada faktanya juga. Meskipun sebetulnya hampir semua tanda lahir itu tidak bermakna ya. Kayak misalnya Mongolian spot tanda lahir ya. Misalnya ada yang namanya angel kiss tuh yang ada di sini merah. Atau stork bite yang merah-merahnya di belakang ya. Itu kebanyakan sih sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ada beberapa ya, beberapa tanda lahir itu yang bermakna. Contohnya ada yang menyebabkan yang merahnya itu merah, tanda lahirnya merah nih
ini setengah wajah besar sekali, itu menyebabkan bisa menjadi kejang di kemudian hari. Gitu. Ya, ada yang kayak gitu-gitu ya, namanya mungkin Sturge-Weber syndrome, itu bisa di search juga. Jadi memang ada beberapa tanda lahir yang berbahaya, ya, tapi itu biasanya yang besar sekali. Ya, warnanya merah atau warnanya coklat gitu. Kalau yang biru-biru Mongolian spot biasanya nggak apa-apa. Kalau yang kecil-kecil yang kalau misalnya kayak gitu. pembuluh-pembuluh darah yang bulat-bulat yang mungkin disebut sebagai hemangioma, itu tumor jinak pembuluh darah biasanya cenderung akan mengecil sendiri, nggak apa-apa ya. Pokoknya kalau ada tanda lahir boleh sesekali tanyakan kepada dokter anak Anda apakah ini bermasalah atau tidak. Gitu. Oke, nah ini penting juga karena mungkin kita kalau ngelihat tanda lahir biasa aja ya ngelihatnya ya. Lucunya gitu, saya waktu ada tuh pasien saya waktu lahir, kebetulan bukan sama saya, tapi begitu kontrol sama saya lihat nih ini besar sekali, warna merahnya tuh besar sekali, menutupi setengah wajah. Saya bilang hati-hati, kalau nanti dia kejang, sebaiknya segera hubungin saya gitu misalnya. Selang 3 bulan kemudian jadi kejang-kejang gitu. Itu tuh hubungannya apa sih dok? Itu ada petanda tumor jinak pembuluh darah di otak juga gitu. Jadi ada kelainan pembuluh darah di otak. Kita udah tahu lah kalau otaknya ada kelainan biasanya rentan lebih kejang gitu. Jadi paling tidak kita udah lebih aware di awal ya dok ya. Iya betul. Oke. Jadi jawabannya ya dan tidak ya. Iya dan tidak ya. Ada beberapa yang berbahaya gitu. Oke. Kita jadi dapat pelajaran nih dari sini nih ya. Oke, pernyataan selanjutnya, eksim pada bayi sering disebabkan oleh faktor bahan pakaian, mitos atau fakta? Fakta. Yakin? Kalau mau dibilang fakta juga boleh lah ya. Memang ya. Ya sebenarnya sih. Ini pertanyaannya soalnya ambigu-ambigu nih ternyata ya. Oke. Nggak apa-apa dok, dijelasin aja ke kita. Sebenarnya kalau eksim itu, atopi itu, eksim yang kulit-kulit kering itu, tadi kan penyebabnya kan banyak sekali ya. Sebenarnya paling banyak itu penyebabnya 1, alergi, 2, karena perawatan kulit yang kurang tepat ya. Ya memang sih bahan pakaian yang terlalu ketat, yang terlalu panas itu juga bisa menyebabkan kulitnya jadi kering. Tapi itu adalah faktor kesekian lah gitu ya. Terutamanya itu biasanya penyebabnya alergi dan perawatan kulit yang salah. Makanya tadi sudah dijelaskan banyak, panjang kali lebar ya tentang perawatan kulit yang baik supaya nggak mudah jadi eksim gitu. Oke, ini pertanyaannya menjebak Nabila. Iya. Jadi lolos nggak lolos. Susah kok, susah nggak apa-apa. Benar susah ya. Untung ada dokter Ian di sini kan, makanya kita membantu meluruskan yang belum lurus nih ternyata.